Tinggal beberapa hari lagi kalian akan menghadapi ujian nasional. Tidakkah kalian rindu pada wajah-wajah Bapak Ibu guru kalian yang selama ini telah mengajarkan kalian, yang selama ini telah... Hari ini pelajar sekolah menengah kejuruan di tanah air mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Belajar ada apa namanya, tambahan waktu. Tryout juga ada. USBN juga udah. Kelas MKL ada UN SMP, ini buku rekomendasi dari pusat. Di tahun 2021 UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya? Sehat ya, alhamdulillah. Di sini adalah tempatnya saya untuk bisa berbagi informasi, berbagi pelajaran, ilmu apapun di sini. Dan semoga nanti bermanfaat. Di satu informasi yaitu tentang pengganti UN apa dan bagaimana. Simak video ini sampai selesai. Saat memasuki awal semester 2, biasanya sekolah mulai bergerak untuk mempersiapkan berbagai aktivitas dan rutinitas sekolah khususnya bagi kelas 6, 9, dan 12, termasuk persiapan pelaksanaan serangkaian ujian nasional seperti simulasi UNBK. Seperti yang kita ketahui bahwa ujian merupakan bentuk evaluasi atau penilaian terhadap proses pembelajaran di sekolah. Berbagai bentuk ujian sekolah seperti ujian harian, ujian penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, USBN, ujian nasional berbasis komputer. Saat ini, pemerintah telah berencana mengganti sistem ujian nasional dengan sistem yang baru yaitu AKM dan SK. Mas Menteri Nadiem Makarim pada tanggal 10 Desember 2019 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Salah satu poin penting dari kebijakan tersebut adalah UN atau Ujian Nasional tahun 2020 merupakan UN terakhir. Kemudian apa itu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter? Beliau menjelaskan bahwa AKM itu terdiri dari ujian kemampuan bernalar menggunakan bahasa literasi dan kemampuan bernalar menggunakan matematika numerasi yang diadakan pada jenjang tengah yakni kelas 4, 8, dan 11. Mengapa diadakan di jenjang tengah? Agar sekolah dan guru-gurunya memiliki waktu cukup untuk melakukan perbaikan. Ganti dengan ujian sekolah tidak lagi diembeli dengan kata nasional. Guru tidak lagi terbebani oleh UN termasuk USBN yang selama ini menentukan kelulusan siswa di suatu sekolah. Sebaliknya, guru terfokus untuk membekali siswa dengan berbagai kemampuan numerasi, literasi, dan karakter siswa. Pertanyaan-pertanyaan adalah berbentuk opini. Misal pertanyaan mengenai gotong royong, bukan Bhinneka Tunggal Ika tentang gotong royong, tetapi apa itu esensi dari Bhinneka Tunggal Ika. Hasil asesmen ini juga tidak akan digunakan untuk dasar seleksi siswa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang menarik adalah bentuk soal AKM tidak hanya guru mata pelajaran yang di UN kan saja. Artinya soal AKM SK yang tidak lagi membedakan mata pelajaran secara signifikan, akan tetapi melihat sebuah kompetensi, sebuah gambaran utuh dari berbagai mata pelajaran. Dampak positifnya mungkin sudah tidak ada lagi dikotomi antara mapel UN dan non-UN. Sudah tidak ada lagi mapel utama dan mapel pelengkap. Sudah tidak ada lagi percepatan materi pembelajaran semester 6. Sudah tidak ada lagi bimbingan intensif dari guru. Guru akan mulai masuk ke dalam sebuah era baru di mana tupoksi mereka benar-benar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat hidup sesuai zamannya kelak, dengan mengintegrasikan kecakapan abad 21 dalam proses pembelajaran mereka. Lantas, apakah AKM SK akan diikuti oleh semua peserta didik layaknya UN atau hanya diikuti sebagian siswa sebagai sampling? Jangan sampai AKM SK ini menyita waktu guru dan siswa dalam proses perencanaan, simulasi, dan pelaksanaannya seperti halnya UN. Bentuk soal pastinya akan berubah
mestinya harus membiasakan bentuk-bentuk soal tersebut. Dan sekolah harus memiliki bank soal yang cukup, menjalankan perannya dalam melakukan penilaian oleh satuan pendidikan dan